ganjaran yang diberikan Tuhan adalah suatu teguran di mana jemaat Laodikia akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Ini satu istilah digambarkan bahwa ternyata jemaat itu ada di mulutnya Tuhan. Atau juga saya lebih percaya lagi ada di dalam tubuhnya Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu, seperti lagu tadi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Artinya jangan kendor semangat kita, lalu menjadi suam-suam kuku, seperti tema pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung, dan kita akan langsung saja mendengarkan firman Tuhan dengan judul Suam-suam kuku dimuntahkan Tuhan, yang disampaikan oleh hambanya Pastor Nelson Simanjuntak. Silakan Pak Pastor. Ya, terima kasih Ya, Pak Bro Heri Tarji. Shalom semuanya. salam. Shalom semuanya ya. Baik, rekan-rekan Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas Sabtu ini judulnya yaitu suam-suam kuku dimuntahkan Tuhan. Nah, kita tentunya sering ya, saudara, dengar ini jangan suam-suam kuku, ya, apalagi kalau di pelayan-pelayan ya. Harus rajin melayani Tuhan, berapi-api gitu. Karena nanti kalau yang nggak semangat, ogah-ogahan, nanti dimuntahkan Tuhan. Namun kita melihat yang lebih lengkapnya. Namun kita lihat dengan sederhana, mungkin lebih simpel. Namun kita melihat konteksnya tentang suam-suam kuku ini, kita buka dari Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 19. Di sana kita akan melihat perkataan Tuhan yang mengatakan suam-suam kuku akan dimuntahkan. Boleh, mohon silakan Pak. Jadi dibacakan. Wahyu 3 ayat 14 berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya mohon untuk ditampilkan ayat 14 ya Pak ya. Nah, kita hanya melihat ayat, nanti baru saya jelaskan ya secara sederhana. Terima kasih. Nah, saudaraku, kita lihat
dari ayat 14, saya mengajak untuk melihat eh, kata demi kata yang memiliki sifat subjek atau objek juga ya. Pertama di ayat 14, saudara, kalau kita di situ melihat ada kata malaikat jemaat di Laodikia. Secara konteksnya, ini surat ditulis oleh Yohanes ya di Pulau Patmos. Ya, dan Tuhan yang bicara kepada Yohanes di Pulau Patmos kepada 7 jemaat. Dan jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang ketujuh, di mana surat teguran dan nasihat. Dan perlu diketahui bahwa surat nasihat teguran kepada jemaat di Laodikia ini adalah yang paling terakhir dan yang paling keras dan paling tegas, dan isinya pun sebenarnya menyatakan kondisi yang paling parah. Nah, pertama kita lihat malaikat. Malaikat di sini berbicara pemimpin jemaat di Laodikia. Sebab Yohanes di Pulau Patmos itu diminta Tuhan untuk menuliskan pesan dari Tuhan. Itu disampaikan kepada jemaat di Laodikia setelah Yohanes di Pulau Patmos itu murid Tuhan, dikeluarkan oleh Tuhan dari Pulau Patmos, lalu sang rasul memberitakan, memberikan surat ini kepada 7 jemaat. Dan perlu diketahui saudara bahwa 7 jemaat ini hasil buah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul, terutama Rasul Paulus. Nah, malaikat di sini adalah berbicara pemimpin jemaat. Malaikat sendiri punya bahasa aslinya adalah malak. Malak itu adalah utusan atau penyampai pesan. Malak. Malachi, kalau kita tahu, oh, itu Malachi itu penyampai pesan. Tapi berbicara konteks, kalau Malachi itu konteks di mana masa tanda akhirnya dari perjanjian lama itu akan diakhiri pada waktu itu. Dan Malek di Laodikia ini ditegur dengan keras. Sebab pemimpin jemaat di Laodikia ini telah lalai oleh karena bertahun-tahun membiarkan, mengkompromikan sesuatu yang sangat parah terjadi di Laodikia ini. Dan perlu nanti kita ketahui bahwa pengertian yang selama ini mungkin kita tahu adalah suam-suam itu malas pelayanan, namun akan kita melihat bahwa dalam konteks ayat itu ditulis, kita lihat konteksnya adalah ada di kitab Wahyu sebagai surat teguran, peringatan, agar jemaat di 7 tempat atau 7 kota itu segera berjaga-jaga, berhati-hati, mempersiapkan diri, memperkuat diri, bahkan bertobat, artinya berbalik dari jalan yang jahat. Nah, karena akan terjadi kesukaran besar di mana barang siapa yang teguh imannya, memegang tetap prinsip kebenaran, yaitu Injil Kristus itu, Injil yang murni itu, maka mereka lah yang akan mengalami perlindungan atau keselamatan yang dari Tuhan. Dan saudara, kita lihat lagi nih kata-katanya. Malaikat sudah dikatakan inilah firman dari Amin. Amin itu ya masih 14. Amin itu adalah memiliki pengertian, nah, kalau berdoa, kalau selesai berdoa, amin. Atau ada kata-kata yang baik, atau kata-kata yang bijak, atau kata-kata yang mengandung berkat, kita katakan atau diakhiri dengan kata
Amin. Seperti itu ya. Padahal ya, kalau saya seksama pelajari bahwa itu kurang tepat. Sedikit-sedikit kita bilang amin. Gitu. Padahal amin di sini adalah siapa? Amin itu adalah Kristus itu sendiri. Kenapa dia disebut amin? Sebab amin secara konteks Alkitab memiliki pengertian, yaitu terjadilah sesuai dengan ketetapan Allah. Kalau dikatakan inilah firman dari amin, inilah firman dari siapa? Dari seorang pribadi yang merupakan ketetapan atau pelaksana ketetapan dari Allah. Siapakah itu? Dia adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau aplikasi atau refleksi dalam kehidupan sehari-hari, kayaknya kurang cocok ya, saudara. Wah, nanti kamu akan sukses jadi direktur utama. Amin, gitu ya. Padahal amin itu adalah ya, pribadi yang namanya Yesus Kristus yang menjalankan kehidupan sesuai dengan visi Allah pada waktu itu, yaitu dia harus mati. Nah, itulah saudara, makanya kenapa saya ini jelaskan, agar kita mengetahui bahwa sifat surat ini sebenarnya apa sih? Dan intisarinya apa sih? Sehingga kenapa dikatakan inilah firman dari amin. Inilah firman dari Sang Kristus itu yang memiliki kodrat, yaitu hidup menjalani apa yang menjadi visi dari Allah itu sendiri, yaitu dia harus mati. Ini kalau secara konteks saya coba lihat dan pelajari apa arti amin. Saksi yang setia dan benar. Ini adalah juga Yesus. Dan kita melihat dia sebagai apa? Subjek, yaitu saksi yang setia dan benar. Dia saksi atas visi Allah dan dia pelaku dari visi Allah itu juga. Dia sebagai saksi yang bersifat setia. Setia akan perkataan Tuhan yang disaksikan oleh dia sendiri, yaitu Yesus sendiri. Menyaksikan, mendengarkan perkataan atau gospel, yaitu karya Allah yang diberikan oleh Kristus sendiri. Ya. Nah, dia sendiri bersifat setia, setia akan visi yang diberikan oleh Allah sampai dia mati. Lalu perkataan selanjutnya, dan benar, karena hanya dialah yang benar. Dan kondisi benar ini adalah dia dinyatakan benar karena mengalami suatu peristiwa, suatu tindakan keputusan bahwa Yesus sendiri dibenarkan oleh Allah ketika Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ketika Yesus kondisinya sebagai manusia, yaitu karya dari Allah itu sendiri, di mana Allah berkarya di dalam daging dan yang disebut dengan nama Yesus. Dan dia mati, lalu dia dibangkitkan. Dan kondisi ketika dia dibangkitkan, dia kebenaran. Dia adalah pribadi yang benar oleh karena dibenarkan, oleh karena dia dibangkitkan. Maka kondisinya dia dibenarkan, dihidupkan bukan karena perbuatannya, tetapi dibangkitkan atau dihidupkan oleh karena anugerah Allah itu sendiri. Sehingga dia menjadi pribadi yang benar oleh karena dibenarkan. Dan bagi kita yang menerima kebenaran tersebut, kita pun ikut dibenarkan di dalam Kristus. Lalu selanjutnya, koma, permulaan dari ciptaan Allah. Ternyata Kristus, yaitu Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Maksudnya apa?
Apakah sebelum dunia ini atau bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, hewan diciptakan, dia ciptakan dulu Kristus? Maksud dari perkataan permulaan dari ciptaan Allah ini, saudara, konteksnya kita melihat ini adalah suatu kejadian yang sedang terjadinya. Ada urusan dua belah pihak antara Allah dan bangsa Israel. Dan Allah membuat sebuah ciptaan, yaitu terciptanya suatu situasi dan kejadian di mana Allah bisa berdamai dengan bangsa Israel atau sang manusia itu. Nah, ketika dia mau mengadakan ciptaan atau kondisi perdamaian itu, dia harus ciptakan suatu permulaan, yaitu apa? Yaitu karya penebusan yang membawa ciptaan baru itu atau kondisi di mana pendamaian itu terjadi. Apakah permulaan dari ciptaan? Yaitu dia menciptakan, dia mengkreasikan dirinya sebagai manusia dari daging agar dapat menerima ganjaran dari hukum perjanjian yang lama. Sebab hanya daging yang dapat menerima ganjaran atau sanksi dari konsekuensi hukum perjanjian lama. Dan Yesuslah yang menerima itu. Yang dikatakan, dialah sang permulaan dari suatu ciptaan perjanjian yang baru. Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Baik, ayat 15. Saudaraku, kita lihat. Jadi sudah jelas ayat 14 bahwa kita mengetahui bahwa surat ini berisi penuh suatu kejadian, suatu latar belakang bahwa jemaat di Laodikia ini sudah menerima Injil Kristus, Injil yang murni sebelumnya, yaitu semua oleh karena kasih karunia manusia diselamatkan. Oleh karena kematian dan kebangkitannya, manusia itu dapat dipulihkan, bersatu kembali dengan Allah. Nah, di sanalah kita akan melangkah di ayat ke-15 supaya kita tidak mengarah kepada hal-hal penafsiran atau pengertian yang umum atau humanisme atau yang bersifat agamawi ya. Kita lihat. Ayat 15 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Apa sih pekerjaan jemaat di Laodikia ini? Ternyata pekerjaannya itu adalah punya gaya hidup yang tidak dingin dan tidak panas. Sampai dikatakan alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kita melihat, saudara, ayat 15 ini makna dari dingin. Konteksnya dikatakan dingin di dalam konteks Injil. Dingin itu berbicara sesuatu kondisi yang tidak memiliki suatu kondisi yang tidak memiliki atau tidak memiliki suatu kebenaran dari Injil Kristus itu. Lalu yang kedua, panas. Panas itu ya sebaliknya. Itu adalah kata makna kiasan dari suatu kondisi yang dimana memiliki kehidupan di dalam kebenaran Injil Kristus. Saya ulangi, kebenaran Injil Kristus berisi tentang kasih karunia Kristus, yaitu manusia diselamatkan oleh karena anugerah. Di mana kita bisa belajar di dalam Roma 6, Roma 8 tentang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sebelumnya kita akan melihat dulu kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi saya akan paparkan lagi bahwa kita ini harus paham dulu bahwa Injil kebenaran Kristus itu berbicara. Kita melihat, kita percaya
akan isi kebenaran kabar baik, yaitu Yesus, yaitu yang adalah Allah sendiri, yang adalah firman Allah itu, dan bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi daging dan dengan tujuan untuk menjalani visi Allah itu sendiri, yaitu menerima ganjaran dari hukum atau konsekuensi perjanjian yang lama. Apa isi dari perjanjian yang lama? Saudara, ini merupakan dasar kekristenan. Perjanjian yang lama adalah oleh karena engkau tidak melakukan firman-Ku dengan baik atau dengan sempurna, maka engkau mengalami kematian. Mati secara jiwa, yaitu terpisah dari roh Tuhan. Dan kedua, yaitu mengalami kutuk-kutuk dalam kehidupan. Dan itu dituangkan dalam Ulangan 28 itu. Dan kalau kita melihat dan percaya bahwa semua itu telah ditanggung oleh Yesus, artinya Yesus telah dikuburkan, masuk dalam alam maut dan mengalami kematian, maka dia dikuburkan. Roma 6 katakan bahwa kita pun ikut dikuburkan bersama-sama dengan dia. Dan ketika Yesus dibangkitkan, kita pun ikut dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Dan itulah, saudara, kita harus pegang, pahami kebenaran yang mutlak itu tentang Injil kebenaran Kristus. Dan itu simbol dari panas. Dan makna kiasan dari dingin adalah, saya ulangi, hidup di dalam bukan kebenaran Injil Kristus atau di luar dari kebenaran Injil Kristus. Baik. Alangkah baiknya jika engkau dingin-dingin sekalian atau panas-panas sekalian dalam Alkitab terjemah sehari-hari. Sekalian aja. Lalu kita lihat ayat 16. Aku tahu segala. Jadi gini, itu ayat 14 dari ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kita melihat ya, apa makna dari dimuntahkan dari mulut itu ya. Dalam ayat 16 dikatakan suam-suam kuku. Itu adalah suatu kondisi secara fisik ya, pencampuran dari suhu yang panas dengan suhu yang dingin. Air panas dengan air dingin misalkan. Bagi airnya air hangat suam-suam kuku. Ya, itu enak itu gitu. Padahal sih itu hal yang nggak disukai Tuhan. Dan dikatakan suam-suam kuku itu kondisinya, kalau kita juga melihat dari letak atau kondisi fisik geografis ya di kota Laodicea ini adalah di mana di kota Laodicea ini terdapat sungai. Ada saya literatur ya, tinggal nanti bisa saya kirim. Sungai Laikus ya. Laikus itu mengalir air panas gitu ya. Dan itu ada di Laodicea, dan di sebelah timur Laodicea itu ada juga sungai ya, daerahnya dekat Kolose, itu mengalir air yang dingin. Dan ketika ada di persimpangan air itu bertemu, uniknya saudara, suhunya menjadi suhu suam-suam kuku, dan uniknya yang saya katakan, warnanya berubah menjadi warna butek. Kalau bahasa sehari-harinya butek, warnanya keruh. Dan ternyata dari letak geografis ini kok bisa sama ya dengan kondisi kerohanian jemaat di Laodicea ini. Dan Tuhan pakailah istilah seperti ini. Itulah luar biasa ya, Tuhan selalu berbicara, suka memakai konteks,
juga memakai konteks geografis juga, konteks budaya. Jadi sudah paham kita bahwa suam-suam kuku ini dialami atau dihidupi oleh jemaat di Laodikia. Dan saudara, ganjaran yang diberikan Tuhan adalah suatu teguran di mana jemaat Laodikia akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Ini satu istilah digambarkan bahwa ternyata jemaat itu ada di mulutnya Tuhan. Atau juga saya lebih percaya lagi ada di dalam tubuhnya Tuhan. Makanya jemaat yang ada di Tapuayu itu ya, jemaat Efesus, jemaat dan lain-lain ya, Pergamus ya di 7 jemaat itu. Itu berarti Tuhan menyatakan bahwa jemaat itu dikatakan adalah tubuh Kristus itu sendiri dan bersatu di dalam tubuh Kristus itu sendiri, di mana Yesus Kristus sebagai kepalanya. Maka dari itu Tuhan memberikan teguran keras atas sebuah ancaman kecil tetapi mengerikan. Dikatakan bahwa jemaat Laodikia akan dikeluarkan, dimuntahkan dari mulut Tuhan, artinya dikeluarkan dari kondisi status sebagai bagian dari tubuh Kristus, dari bagian dari anggota tubuh Kristus, saudara. Jadi sebenarnya bahwa kita melihat bahwa kondisi tubuh Kristus itu sendiri haruslah benar-benar di mana situasi orang-orangnya benar-benar memegang kebenaran Injil Kristus tadi yang artinya bahwa kebenaran kita itu oleh karena kondisi kebenaran yang dimana Yesus melakukan, yaitu menerima tadi ganjaran dari hukum perjanjian lama itu, dia mengalami kematian, dia dikuburkan, dan yang percaya bahwa dia telah melakukan hidup di dalam hal tersebut, maka kita pun yang percaya ikut dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dari Roma 6 itu. Nah, dan ketika Yesus dibangkitkan menjadi Kristus, kita pun ikut dibangkitkan bersama-sama atau di dalam Yesus Kristus itu tadi. Nah, makanya itu saudara, ketika bicara keselamatan, itu sudah dicampur-campur, dipakai oleh lembaga, oleh organisasi apapun, doktrin ini, doktrin itu yang memusingkan gitu. Sehingga terjadilah pencampuran Injil murni itu yang disimbolkan dengan benda yaitu emas. Karena emas itu bicara kemurnian, ya di mana suatu zat logam itu yang dibakar panas oleh sekian ratus derajat gitu, sehingga semuanya luruh, tinggal emas aja yang tidak bisa luruh. Itu artinya suatu kemurnian yang tidak dapat diganggu gugat. Dan jikalau Injil kebenaran itu yang disimbolkan dengan emas, ada campuran-campuran. Ya, ya. Tuhan sendiri yang akan menguji kita, Bapak, bahwa apakah kita masih memiliki sampah atau campuran-campuran yang menempel di jiwa kita, di mindset kita tentang anugerah keselamatan itu. Dan ini bukan satu hal yang sepele, namun dianggap sepele sehingga banyak sekali orang percaya, saya pribadi melihat bahwa dalam diri orang percaya tidak merasa bahwa hal itu salah. Kita akan melihat lagi saudara ya. Coba kita lihat 17, biar semakin mantap terlihat kondisi seperti apa sih yang dimuntahkan itu. Karena engkau berkata, aku kaya. Nah, ini suatu kesombongan, suatu alibi, suatu jawaban dari jemaat di Laodikia ya, menuliskan jawaban, menuliskan statement kepada para pengikut Kristus yang lain yang ada di Yerusalem, terutama kepada para rasul, sehingga Rasul Paulus menuliskan dengan tegas dan keras ya. Tuhan minta Rasul Yohanes menuliskannya dengan tegas dan keras. Mereka ini sebelum bilang apa? Aku ini kaya dan aku telah memperkayakan diriku.
Nah, mereka ternyata ini bicara kaya secara materi. Mereka punya harta berlimpah, gitu kan. Dan aku tidak kekurangan apa-apa, ya kan. Nah, karena apa? Karena letak kota Laodikia ini, dan kebetulan ya orang-orang yang bertobat di sana sangat banyak sekali menerima Injil Kristus pada awalnya, dan mereka itu para pedagang-pedagang, pengusaha, ya, usahawan yang kaya raya. Di mana letak kalau kita lihat secara literatur, Laodikia ini terletak seperti Singapura, tapi di daerah sana ya, di daerah Turki sana. Nah, Laodikia ini di sana perdagangannya ramai sekali karena itu satu persimpangan. Mereka mau ke mana, ke Kolose lewat situ. Mereka mau kemana, ke Korintus lewat situ. Ada orang mau ke Efesus bisa lewat situ. Sehingga di sana pun tempat persinggahan, ada penginapan seperti hotel, ya, jual pernak-pernik, makanan, oleh bahkan kebutuhan pokok itu. Jadi di sana dikatakan hampir 95% menurut sejarah mereka itu semua orang kaya atau memiliki kelimpahan. Nah, makanya dengan bangga dikatakan, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Di sini sudah terlihat suatu kejahatan karakter dari jemaat di Laodikia yang ternyata punya pola pikir. Mereka hanya berpikir tentang keberhasilan mereka di dalam materi, mereka merasa mulai nyaman, dan mereka tidak merasa bersalah ketika mereka sudah hidup tidak lagi di dalam kebenaran Injil yang murni. Dan saudara, di sini akan saya sampaikan bahwa lihat saudara, dari sejarahnya kita akan mengetahui dari mana lagi, dari kata-kata dari firman tersebut. Ini saya kasih contoh ya. Tadi dikatakan dia mengaku dia kaya, tidak kekurangan apa-apa itu secara fisik. Tetapi Tuhan menegur kondisi rohani mereka. Dikatakan gini, karena engkau tidak tahu, engkau tidak sadar ternyata, engkau sudah terlena bahwa engkau melarat dan malang. Melarat dan malang di mata Tuhan berarti kan bukan fisik atau materi, ya saudara. Dan ini berbicara apa? Dalam konteks Alkitab, pada konteks Injil atau perjanjian baru, yang dikatakan melarat dan malang, itu adalah suatu kondisi. Kehabisan aset, kehabisan barang berharga, kehabisan sesuatu yang bernilai. Malang, malang itu kehilangan, bisa mengalami kemalangan, yaitu kecelakaan, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan adik atau kehilangan keluarga, mengalami bencana alam. Nah, malang di sini itu mengalami suatu kedukaan yang mereka sendiri tidak mengalami. Ternyata Tuhan itu menaruhkan rasa duka kepada hati nurani mereka. Namun mereka tidak mau mendengar dan membuka hati nurani mereka untuk peka kepada perasaan Tuhan. Sebab mereka sendiri sebenarnya sudah mengalami yang namanya suatu pengurapan Roh Kudus. Sebab masa pencurahan Roh Kudus sudah terjadi, maka ketika orang-orang telah menerima kebenaran Injil itu, mereka mengalami pengurapan Roh Kudus, di mana jiwa mereka ya mengalami suatu urapan atau dikatakan suatu jamahan Roh Kudus di jiwa mereka atau di hati nurani mereka. Namun mereka ya membiasakan diri untuk menolak, untuk pura-pura, artinya pura-pura tuli, ya. Akhirnya mereka jadi benar-benar tuli. Itu kondisi mereka yang disebut malang. Lalu miskin, miskin itu nggak punya harta, nggak punya uang. Nah, harta dan uang itu konsepnya dari Tuhan, yaitu tentang apa? Tentang kekayaan Injil Kristus itu. Buta,
mereka tidak bisa melihat kebenaran Kristus lagi. Yang mereka lihat hanyalah harta-harta dan harta secara materi. Dan mereka asik, enjoy. Telanjang. Mereka mengalami ketelanjangan, saudara. Kalau kita belajar ketelanjang itu dari mulai uh, kitab Kejadian, Adam dan Hawa, mereka merasa telanjang. Lalu di kitab Ratapan, di Hezkiel, terus setiap kitab itu hampir terdapat kata ketelanjangan, telanjang. Artinya apa? Telanjang itu tidak memiliki penutup kemaluan. Dalam konteks Alkitab, dalam konteks Injil itu berbicara tidak memiliki penutup dari kekotoran atau kenistaan, di mana penutupnya itu adalah darah anak domba. Kalau di kitab Kejadian itu mereka telanjang, tutupin pakai pakaian dari daun, lalu Tuhan menutupi ketelanjangan mereka dengan sesuatu yang awet, tahan lama, yaitu pakai kulit domba. Ini berbicara seluruhnya tentang Injil, saudara. Jadi mereka telah keluar dalam kehidupan, dalam gaya hidup dari kebenaran Injil Kristus. Jadi boro-boro memberitakan Injil Kristus, mereka saja sudah tidak hidup di dalam kebenaran Injil Kristus. Dan ketika kita pelajari, kita gali atau kita cari referensi-referensi kondisi pada waktu itu, dan kita juga bisa lihat dari kondisi ayat 17 ini, jelas bahwa mereka telah tercampur oleh doktrin pengajaran dari ajaran-ajaran dunia, di mana mereka menurut sejarah gereja, mereka sudah terhisap, termakan oleh ajaran-ajaran Roma, yaitu ajaran-ajaran para dewa, ajaran-ajaran hukum Taurat, ajaran-ajaran doktrin-doktrin kepercayaan spiritualisme. Dan tercampur aduknya di dalam kehidupan jemaat Laodikia membuat mereka sebenarnya sudah tidak sama sekali hidup di dalam Injil Kristus. Bahkan dari sifat teguran ini, sebenarnya jemaat Laodikia ini sudah dalam tingkat kemurtatan yang hampir sempurna. Karena saya baca literatur bahwa jemaat Laodikia ini bahkan sudah disebut mengalami kemurtatan. Dan upah dari kemurtatan pada waktu itu konteks mereka mengalami penganiayaan dari bangsa Roma. Dan perlu diketahui bahwa penganiayaan itu sudah bukan hanya di Yerusalem, tapi di 7 jemaat ini mengalami penganiayaan. Dibunuh di tempat, disiksa di tempat, dan kalau yang dibawa kepada lembah Gehenom Kejadian yang di tahun 70 itu, terkonsentrasi orang-orang yang di seputar Israel, mulai dari Yerusalem sampai di Yudea. Nah, saudara, akhirnya mereka pun masuk ke dalam 7 tahun masa kesukaran besar. Dan apa yang terjadi? Sebagian besar, menurut cerita, 95% mereka mengalami kemurtadan. Dan mereka dalam masa kesukaran benar-benar memakai tanda 666 itu. Sekalipun mereka tidak belanja ke ke pasar, di mana pasar terpadu ya, yang disebut Agora, di mana kalau mau menjual dan membeli di suatu pasar terpadu itu dijaga ketat, dikawal, dikelilingi oleh pasukan, tembok, dan di dalamnya itu terjadi jual beli. Sebelum bisa masuk, setiap orang itu harus mendaftarkan diri dan dicap angka 666 itu, lalu mereka menyembah patung, yaitu patung Kaisar. Dan saudara,
kejadian yang paling menyedihkan di antara 7 jemaat ini adalah jemaat Laodikia. Dan satu lagi hal yang perlu kita ketahui bahwa yang sangat penting sekali adalah jemaat Laodikia ini, jemaat yang sangat-sangat mengentengkan atau meremehkan akan kebenaran Injil Kristus demi tidak ditolak oleh tetangganya, oleh orang-orang lain, oleh masyarakat yang lain, bahkan tidak dihukum oleh bangsa Roma. Mereka kompromi dengan perkataan, dengan pikiran, dengan perbuatan, kompromi terhadap paham-paham di luar dari Injil Kristus yang tadi saya sebutkan itu. Dan akhirnya mereka ada beribadah, kumpul beribadah, tetapi paham, pikiran, dan perkataan mereka mengatakan semuanya sama. Oh enggak Pak, itu kebenaranmu, kebenaran yang di sini begini. Oh enggak. Lalu ada suatu gerakan menurut sejarah bahwa jemaat di Laodikia ini menyetujui, bahkan memprakarsai dan bergerak dalam suatu gerakan oikumenis, artinya semua bersatu, tapi bukan bersatu di dalam Injil kebenaran, tapi bersatu di dalam kemanusiaan saja. Dan akhirnya di sana mereka menjual kebenaran itu, dan bukan tidak berani memberitakan Injil, tetapi sudah lebih parah dari itu, yaitu apa? Sudah mau menerima pencampuran ketika dia katakan, atau jemaat Laodikia ini bilang, ya keselamatan hanya di dalam Kristus. Ya, tapi boleh juga lah. Semua itu kita harus praktekkan dalam hidup kita. Ya, bolehlah. Karena kita juga masih harus menghargai bahwa itu masih berlaku hukum-hukum di dalam perjanjian lama itu. Untuk tidak kita lupakan, tetap kita pakai ya sebagai hiasan atau sebagai penghargaan gitu. Dan kita akhirnya di posisi kita tidak menolak itu sama sekali. Di mana kemauan Tuhan harusnya menolak. Karena banyak firman Tuhan itu mengarahkan kita untuk tidak kompromi, artinya menolak sama sekali. Jadi kalau kita lihat dari Ibrani 6 ya, bahwa kita harus menanggalkan segala sesuatu yang dimana kita masih hidup di dalam kehidupan bayang-bayang Kristus, atau yang disebut di dalam asas-asas pertama. Asas-asas pertama itu bicara ya perlambangan atau perkenalan pertama dari kebenaran Kristus, yaitu dalam berupa simbol-simbol. Simbol-simbol itu minyak, simbol-simbol itu air, gitu ya, tepung, itu ya, baptisan, cerita tentang kebangkitan orang mati yang bicara secara fisik, gitu kan. Nah, segala sesuatu itulah. Dan lebih dahsyatnya lagi, kerusakan yang dialami di jemaat Laodikia ini adalah mereka mengatakan mereka pengikut Kristus yang disebut Kristen, ya, tetapi gaya hidup mereka campur aduk dengan gaya penyembahan berhala. Itu yang lebih parahnya lagi. Mereka itu menyanyi-nyanyi, meninggikan Yesus, tapi dari satu sisi mereka juga ikut ya, mempersembahkan, misalkan ya, buah-buahan gitu, dipersembahkan juga ke tempat kuburan orang yang orang tuanya sudah meninggal. Itu cuma Laodikia. Ngeri. Kalau mau lebih dalam lagi mungkin enaknya itu wisata di sana, ntar ke Laodikia, tahu gimana sejarah kehidupan Laodikia pada waktu Tuhan menegur mereka melalui Rasul Yohanes. Seperti itu. Makanya Tuhan mau, engkau bertobat sungguh-sungguh, ya benar-benar engkau dimurnikan lagi seperti emas. Ya ayat 18 seperti itu. Supaya engkau dapat juga memakai pakaian yang putih.
itu bicara kesucian Kristus itu, ya. Kesucian Kristus artinya kita percaya kepada kematian dan kebangkitan sehingga kita tahu bahwa Yesus Kristus itu sudah dibangkitkan dan kondisi Yesus Kristus itu adalah Tuhan, di mana kondisinya adalah suci, putih, dan barang siapa yang kita percaya kepada hal kebenaran tersebut, kita disebut kita memakai pakaian putih. Oke? Nah, supaya kita tidak terlihat apa? Ketelanjangan kita ini apa? Bicara apa simbol ketelanjangan itu, saya ulangin, keterpisahan kita dengan sang benar itu, yaitu roh Tuhan itu sendiri. Dan itu memalukan kita. Oke? Dan saudara dikatakan ayat terakhir, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Apa artinya minyak untuk melumas mata kita? Minyak itu kan adalah simbol, ya, dalam masa bayang-bayang itu simbol dari roh Tuhan, ya, atau kita kenal Roh Kudus gitu. Artinya kita buka hati lagi terhadap kebenaran Roh Kudus yang pernah kita dengar, hai jemaat Laodikia pada waktu itu. Gitu. Karena mereka telah mendengar kebenaran dari Tuhan melalui Roh Tuhan, melalui Roh Kudus tentang siapa Yesus Kristus itu, tentang cerita di dalam visi Allah itu, yaitu di dalam Yesus Kristus, tentang kebenaran kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu. Bukakanlah hati nuranimu lagi dan ambil minyak itu. Artinya apa? Dengar kebenaran Roh Kudus itu supaya itu dapat melumas matamu atau meminyaki matamu sehingga matamu itu bersih, jelas lagi, dan engkau dapat melihat kebenaran Allah di dalam Kristus itu, saudara. Itulah yang mengerikannya. Dan terikatnya jemaat Laodikia masih terhadap kembali aturan-aturan di dalam bait suci. Tempat mereka jauh dari Yerusalem, tapi mereka tetap masih mempraktekannya. Bahkan ya, orang-orang pun pergi ke bait suci Yerusalem, walaupun tinggalnya di Efesus, di Laodikia, di Pergamus, pergi ke sana. Seperti itu. Dan ada juga nggak pergi ke sana tetapi menitipkan persembahan korban bakaran mereka dengan menitipkan uang. Jadi pola di sana seperti itu, saudara. Dan itu hal-hal yang sangat mendukakan hati Tuhan. Baik, kita lihat ayat 19-nya sebagai penutup. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau Tuhan itu mengasihi jemaat Laodikia, jelas dia menunjukkan kasihnya dia dengan menegur secara tegas, bahkan identik keras. Dan bahkan dikatakan kuhajar. Hajar itu dengan hajar perkataan dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan menghajar, menghardik dengan ancaman bahwa engkau akan kumuntahkan, itu supaya mereka menyadari mereka itu sudah terlalu jauh. Sebab itu, firman Tuhan katakan lagi, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Baik, demikian puji Tuhan, dan sharing dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Nenses Simanjuntak. Penguraian yang begitu jelas. Ternyata suam-suam gubung itu bukan malas-malasan dalam pelayanan, tapi hal-hal yang tadi diungkapkan tadi sesuai Alkitab yang begitu dalam. Terima kasih sahabat-sahabat, jangan lupa berikan komennya, subscribe, dan sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.